Di Lalistawistara, Buddha setelah penenangan sempurna minggu ketiga atau keempat itu, dia duduk menghadap pohon Bodhi selama 7 hari, dia merenungkan hukum sebab akibat. Nah, itu karma. Karma kita tidak terlalu baik sehingga orang yang nyanyi suaranya sumbang. Tidak terlalu baik. Nah, baru kita bicara karma kolektif. Karma bersama-sama. Karma yang dilakukan oleh sekelompok orang bersama-sama. Dan atau akibatnya mirip-mirip. Sebabnya mirip-mirip, akibatnya sama. Seperti ini. Mendengar dia lagu, dia nyanyi sumbang, itu karma kolektif. Karena kita we all here together. Atau lead this praise together, dengan kondisi ini karma kolektif. Nah itu, ngerti? Jadi ini hukum karma. Pertama ketika kita merenung hukum karma, pertama adalah saya melihat, menyadarinya dan menerimanya apa adanya. Kita belum bahas karma yang akan kita buat loh ya. Karma yang sudah kita buat dulu. Yang akan kita buat nanti belum. Dan apa yang kita buat ini karma, kita apa adanya. We accept it. Ini penting, perlu direnungkan. Tidak akan terjadi apapun kalau kamu hanya mendengarkan. Ketika kamu harus merenung, baru kamu bisa duduk itu. Jadi ketika kita mulai bikin PR, kita renungin. Masuk. Nah, ketika teaching Lamrim ini, saya berusaha membawa kalian dari motivasi yang tak memotivasi sampai ke motivasi pertama. Dari motivasi pertama sampai ke motivasi kedua. Nah, itu kalian itu perenungan, pemahaman, pengertian itu dinaikkan. Nah, perlu secara tegas kalian itu pegang satu konsep, satu kondisi. Saya sampai level ini saya paham. Sampai level ini saya pegang. Jadi ketika kita semua itu mulai duduk bikin PR, sekali taruh aja pantat dulu di bantal, lalu kita perhatikan nafas, lalu bangkit motivasi. Nah, itu yang dibangkitin. State itu. Dari situ kan lama-lama dikembangkan sampai ada suatu masa kita dengan teaching lagi, di-upgrade sampai set motivasi itu. Paham ya? Ngerti maksudku ya? Nah, itu penting. Nah, berarti apa yang kita renungkan? PR sehari-hari apa? Ya cuma itu aja, tak ada yang lain toh. Apa yang mau direnungkan? Nah, tambahan informasinya, tambahan materi membuat topik-topik wawasan kita meluas, itu adalah filsafat Chenyi. Jadi saya sebenarnya berharap kalian sudah belajar Chenyi itu ditulislah dalam bentuk artikel atau apa. Satu orang nulis, besok pasti ada orang yang menimpali, memperbaiki. Lama-lama topik Chenyi kita akan berkembang. Jadi orang membutuhkan pengertian-pengertian tentang karma, pemahaman tentang sunyata, tentang citra matin, tentang hal-hal kayak gini. Nah, itu ada, sudah. Nangkep nggak? Jadi kenapa harus kelas Chenyi itu harus mulai? Ya kalau enggak, ya nggak pernah ada orang mulai gitu. Ngerti nggak maksudku? Jadi misalnya kita tulis tentang hukum karma, 12 mata rantai. Orang itu mereka belajar Chenyi dan bahasa Tibet nggak usah diterjemahkan, ditulis saja. Menurut bahasa dia, artikel bebas. Ada orang mengatakan, ini kurang, saya upgrade lagi yuk. Nah, saya tulis lagi, lama-lama kan jadi itu bahan. Tapi pokok perenungan itu tadi. Ya kita duduk, ya kita merenungkan, ini karena saya berada di sini. Saya bisa berada di sini, ini hari di sini, keadaan saya ini. Coba kalimat, saya berada di sini sekarang, apa artinya? I'm sitting here. Apa artinya? Saya malam hari jam 21.35 berada di sini, itu artinya
karma saya mengantarkan saya, buah karma saya di sini udah level ini. Nah, apa ini ya? Harus kita paham, harus kita cari apa ini. Oh, perlindungan samsara saya sampai di sini. Penolakan samsara saya sampai di sini. Perlindungan trirana saya sampai di sini. Penolakan kehidupan pada saat ini. Saya terhadap keadaan dunia, kondisi saya adalah ini. Dah. So, this is my level. Itu harus jelas. Lalu di-upgrade kan, kita naikin lagi upgrade. Apa nak upgrade-nya? Dengan materi. Materinya satu persatu tab. Oke, saya sudah sampai di sini. Hati saya sudah sampai di sini. Ketika merenung saya dapat ini, pengertian ini. Lalu ketika duduk merenung bangkitin batin. Artinya saya melihat merenung bahwa begitu banyak penderitaan samsara saya ini. Nah, sampai di sini. Saya bisa sampai di sini, saya nggak bisa sampai di sini. Paham? Nah, lalu saya kira tentang karma masa sekarang dan lalu sudah ya, nggak usah terlalu dibanyak bahas. Tapi kita bahas sedikit tentang karma yang, tapi itu nanti dah, besok aja. Nah, ini dulu. Karma bisa berkembang pesat, karma bisa berlipat-lipat. Lalu kita berkarma, kita akan terima karmanya, buah karma yang akan kita terima entah kapanpun tetap akan kita terima. Lalu kita merenung bahwa karma saya sebenarnya menghasilkan dalam hidup saya sampai detik ini, saya memiliki karma seperti hutan berantara Amazon yang luar biasa besar banyaknya. Baik itu baik, tidak baik, dan netral. Semua karma itu tumbuh, berkembang di perasaan saya. Di perasaan saya, di skanda perasaan, saya akan menerima buah karma. Biji-biji potensi-potensi energi karma itu berada di gudang kesadaran kita. Lalu kita sudah lewati masa karma masa lalu begitu banyak. Baik saya menghasilkan karma baik dan karma tidak baik dan netral. Aku nggak bisa hitung, nanti aja dulu. Tapi yang jelas kita lihatnya seperti itu. Lalu saya akan lagi buat karma di masa yang akan datang selanjutnya. Detik ini setelah detik ini selanjutnya saya akan bikin karma, saya akan menghasilkan karma dan saya akan merasakan akibat karma yang saya telah berbuat. Lalu diriku dan berada di sekarang berjumpa dengan sekian banyak barang. Coba kita ada berapa barang ini? Taplak meja, tongkat, mala, powerbank, buku, genta wajra, berasi, segala macam itu adalah berhubungan dengan karmaku. Akibat karmaku. Saya bisa bernafas saja, itu adalah buah karmaku. Saya bisa bernafas dengan udara, oksigen yang bersih, tak ada pencemaran, adalah karma baikku. Saya punya orang tua, saya punya keluarga, saya punya teman-teman, sanak famili, kenalan, semua itu adalah model beginilah karmaku. Dah, titik. Artinya apa? Karma kita kualitasnya seperti ini, kualitas karma sebabnya, jangan maksud saya adalah sebab karmanya kita kualitas seperti ini akan berjumpa dengan akibat yang sesuai dengan kualitas. Contoh kisah Asangga kemarin. Dia kualitasnya, nenek itu kualitasnya buruk, dia hanya melihat si Asangga memikul satu ekor anjing betina di pundaknya. Tilok Naropa punya karma yang penghalang, dia hanya bisa melihat gurunya sebagai yogi yang memanggang ikan hidup-hidup di tepi sungai. Lalu apa lagi? Krishnacharya melihat gurunya Wajrayogini sebagai wanita nenek tua gila. Paham? Artinya kita ini protes tentang sesuatu yang saya terima di depan saya tak sesuai harapan saya. Ya itu karmamu lah, sudah, titik, mau ngomong apa lagi? Misalnya saya punya karma ya cuma seginilah, saya bisa ngerti lamrik. Saya tak punya karma lahir jadi seorang geshe atau lahir jadi biksu di Gomang. Saya hanya seorang yang
tak punya karma baik belajar Chinese. Ya dah, mau apa lagi? Ya this is your karma. What we can say? Mau komplain apa? Artinya, kita lihat ya, tadi kan lihat dari sisi negatif, sekarang lihat dari sisi positif. Sebaik apapun, seburuk apapun, ya ini karmaku. Kita ini sebaik apapun, seburuk apapun, ya ini karmaku. Termasuk guru spiritual kita, itu kita hanya bisa melihat dia sebagai manusia biasa, ya ini karma kita. Ya, bertumpu pada guru spiritual also we talk about karma. Apa ya tidak ada karma? Ya makanya kenapa orang bikin Borobudur itu di relief yang paling bawah itu cerita tentang Mahakama Wibangga. Ya karena tuh urusannya cuma satu, karma. You attain Buddhahood, you rely on the karma. Tadi pagi kan kita bilang harus bertumpu pada keyakinan tentang hukum karma. Loh ini loh. Rely on the concept of the karma. Kita itu berharap, oh guru spiritual saya ada Dalai Lama. Saya tergila-gila sama dia. Atau karma apa? Atau Dilgo Kensei. Atau Jamyang Chogi Lodro. Atau Jamyang Chogi Wangpo. Atau apalah itu. Tapi, you have not that karma. You have to. Kita harus terima kasih bahwa Buddha begitu baik muncul dalam seorang guru yang sederhana, yang dia sebenarnya sama dengan Jamyang Kensei Wangpo, Jamyang Chogi Lodro, atau Terton apa gitu yang luar biasa. Itu ya kalian tidak tahu Terton ya. Coba tanya itu orang yang ngerti Terton, coba suruh tanya dia apa itu Terton. Aku juga nggak tahu Terton. Ya. Kalau kita paham tentang hukum karma, saya itu jadi mulai hari ini sampai kemarin, sampai nanti topik kita Lamrim selesai, topiknya cuma karma. Jadi saya akan kaitkan dengan hukum karma. Kita kalau paham hukum karma, maka kita terima kasih kepada Buddha yang bersedia merubah dirinya sesuai dengan karma kita. Coba renung gitu. Jamyang Kensei Wangpo, Jamyang Chogi Lodro, Terton Ringpa apa itu karma orang besar, but I can't meet them. But you make this person in front of me based on my quality or my kualitas karma, jadi sesuai dengan kualitas level karma saya, so I can reach all that itu yang terton guru-guru besar itu dalam bentuk guru sederhana ini. Nangkep? So ini loh. Jadi sebenarnya mereka itu tidak beda. Yang beda adalah penampakan. Beda penampakan itu beda karma. Karma yang membuat penampakan dia beda. Karma yang membuat penampakan beda. Sebenarnya kalau kita memahami guru adalah Buddha, maka mereka mau siapapun itu, mau Sakyatrizin kayak Terton ini kayak mau Jamyang Chogi Lodro, Jamyang Chogi Wangpo atau siapa namanya? Karma apa Urgen Trinle Dorje Urgen Trinle apapun, they all that big people, the essence is the same, yaitu the person in front of me, the guru in front of me, this person in front of me, itu he with all that is the same. Karena karma kita tak mampu melihat mereka. Jadi mereka Buddha merubah sesuai level kita. So we sebenarnya very grateful. Kita sangat terberkahi. Buddha masih mau menunjukkan kebaikan hatinya, muncul seorang guru yang bisa berkomunikasi dengan kita. Kalau kamu Dilgo Kensei Rinpoche, segala Rinpoche ini, Terton ini,
tengarik pala, apalah. You tak paham kan? Saya juga tak paham. Tanya yang paham aja. Apa sih itu? Apa sih itu yang dimaksud itu? Atau Choki Lodro, Choki Nyingma, Choki apalah itu semua itu. Itu kan hanya karena penampakan. Penampakan ini based on kita punya kacamata. Nah, kacamata kita apa? Kualitas karma kita. So you have to look my guru as sebagai mereka, as same as they. Ini yang diajarkan kepada saya, para guru-guru terdahulu. Ya, in the same way, kita bilang, guru-guru Gelug yang luar biasa. Misalnya, ya banyak kan guru-guru Gelug, misalnya guru-guru Rizong Rinpoche. Itu umurnya panjang tuh, luar biasa. Sampai sekarang masih sehat. Jado Rinpoche, guru-guru lagi loh. Oh luar biasa, aku nggak bisa belajar sama dia. Ini sebenarnya kasusnya sama itu dengan tadi. So same. Bahwa saya punya guru, saya harus bisa melihat guru spiritual saya adalah seperti ini, sama dengan mereka semua. Baru kualitas dharma kita baru naik. Kualitas pemahaman, pengertian, realisasi baru bisa naik. Nah itu kan karma. Apa yang bisa membedakan? Karma. Karma kita yang begini. Siapa salah? Siapa suruh kamu punya karma buruk, lahir di orang kampung, lahir di Indo? Nggak bisa bahasa Tibet. Siapa suruh? Terima kasih bahwa Buddha, kita masih punya karma baik. Buddha mau bersedia muncul dalam bentuk seorang yang guru saya yang sederhana. Sebenarnya ini sama, semua guru itu sama sebenarnya. Itu. Loh, nanti kan ditanya, loh, tapi kan ajaran guru ini sama guru itu hebat. Dia itu kan terton, bisa ngambil terma. Apa itu terma? Terma adalah ilmu-ilmu rahasia, kitab-kitab rahasia, realisasi rahasia dalam bentuk sesuatu disembunyikan. Tembok, di tanah, di gunung, di pohon, apapun. Tunggu masa yang cocok oleh orang-orang yang sesuai itu muncul baru. Kalau tidak, maka barang-barang itu akan nggak berjaji. Apa itu nggak berjaji? Nggak berharga. Misalnya lamrim aja. Lamrim itu kalau dia muncul, nah ini karma lagi. Pokoknya mulai hari ini bahas sampai pencerahan sempurna aja ceritanya kan. Lamrim ini muncul kalau KCI ada. Kalau KCI tak ada, kamu berharap dia muncul? Tak mungkin toh, wong pembacanya nggak ada. Lah kenapa kok dia harus muncul? Kualitas orang-orang sudah sesuai, sudah cukup karmanya untuk dia muncul. Nah pada masa yang dulu, dia itu tak ada orang bisa menghargainya. Guru-guru besar, sayang ini nanti disia-sia, nggak berjanji, di uang nggak berharga, disembunyikan di goa, di gunung, di batu, di lubang, di tanah, di mana itu namanya terma. Lah orang yang mampu mengeluarkan itu namanya terton. Mengambil, menerima, membaca, mengambil namanya terton. Orang sakti itu sudah. Lah ajaran-ajaran itu nanti diajarin, semuanya diajarin. Nah dia baca, dia harus realisasi. Kalau dia nggak punya realisasi, dia baca dia nggak paham, dia ajarin. Berarti orang yang punya karma lah dia bisa ketemu lamrim ya. Lah ini karmamu, lamrim dalam bentuk bahasa Indonesia. Kenapa kamu tak bisa bahasa Tibet? Ya bodoh, bukan karmamu. Jadi di Buddhis itu tidak ada istilah bodoh atau tidak bodoh. Karmanya cuma segini levelnya. Kau bisa ketemu lamrim ya karmamu. Lu nggak bisa ketemu lamrim ya lu nggak punya karma. Udah itu aja. Lah terma itu muncul ya. Kalau begitu lamrim itu disebut terma nggak? Bisa jadi. Dia muncul tiba saat we are ready. Karma harus tunggu.
Sama juga guru Atisa. Dia menunggu satu orang yang akan membantu aktivitasku di Tibet. Siapa yang ditunggu? Tuan Rinpoche. Ya, aku tidak mengatakan aku adalah sama seperti itu, tapi saya ingin mengatakan bahwa karma. Kita bisa ketemu Lamrim, karma. Kita punya karma. We are very lucky karma. Lamrim ini, oke, kita lihat si Lamrimnya. Lamrim ini kalau bisa muncul, kapan dia bisa muncul? Kalau pembacanya sudah siap. Kalau pembacanya tak siap, dia muncul untuk apa? Sama kayak terma disembunyikan toh. Tempat ini harus tunggu berapa tahun baru ada pelajaran intensif seperti ini, satu komplit Lamrim dan lebih dari sekedar baca. Saya tidak, materi saya tak bahas, semua itu pengalaman. Berapa tahun? 20 tahun di tempat ini. 20 tahun tempat ini. We have to wait. Dan datang cuma 2 biji. Sisanya maya. Sisanya maya. 20 tahun. 20 ya? Exactly 20. 16-an tahun. Saya 15 tahun. Rumah ini berapa tahun? 2004 jadi. Ayo, sudah datang tinggal di sini. Kamar saya yang belakang untuk tempat kamar kalian tuh. 15 tahun? Very long. We have to wait. Karma. Karma. Bertumpu pada guru spiritual, ceritanya orang ribut. Aku nggak bisa melihat guru saya sebagai Buddha. Dia bertumpu pada guru spiritual kan, lihat guru kita sebagai, aku nggak bisa lihat. Dia itu selalu cacat di mata saya. Karma. Kita punya kualitas karma. Saya jauh sama guru saya, karma. Saya dapat blessing berkah besar dari guru saya, karma. Saya mau ngomong apa tuh, Pak?